Secret lovers, biasanya kan kita makan bakso di siang, sore, atau malam hari tuh. Nah, yang ini bakso buat sarapan pagi. Selain bakso, ada juga sate yang sekarang jadi menu sarapan juga loh. Tampaknya menu-menu tak biasa untuk sarapan ini tetap banyak peminatnya ya. Gak percaya? Let's check it out, Secret lovers! Embedut adalah pedagang bakso yang sudah berjualan sejak tahun 1988. Dari dulu hingga sekarang, lapaknya selalu di kawasan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bisa dibilang, area ini memang sangat ramai karena didominasi pedagang makanan. Tak heran, pagi hari pun orang-orang sudah datang untuk menyantap semangkuk bakso seharga Rp20.000. Nah, kebetulan kan enak ya kalau pagi-pagi, cuacanya juga masih sejuk, makan yang anget-anget, kuah-kuah gitu. Sebelum berangkat kerja itu saya kesini dulu, jadi makan dulu. Jadi lumayan sering sih kesini. Terus baksonya juga teksturnya tuh beda. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini awalnya belajar jualan bakso dari temannya. Dulu ia berjualan keliling sebelum akhirnya mangkal di satu tempat. Yang tadinya jualan pukul 9, kini berubah lebih pagi lagi karena melihat antusias pembeli yang semakin ramai. Tak perlu lama, dalam kurun waktu 3 jam, ia bisa menjual 300 hingga 400 porsi bakso loh. Bahkan dalam satu kali jualan, bisa menghabiskan 15 kg daging sapi tuh. Wow! Kata orang-orang bakso sarapan pagi, adanya cuma di sini ketemunya. Semua kan kadang-kadang siang, kalau pagi. Kadang-kadang berangkat sampai sini 6:30 udah laku. Embedut memilih berjualan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pagi. Mulai dari taman tempat warga berolahraga, area perkantoran, hingga lingkungan sekolah. Strategi ini membuat pembeli datang bergantian. Menurutnya, kalau jualan bakso terlalu siang, justru tidak akan laku dan orang-orang di kawasan ini malah akan berkurang. Ini SD, kelurahan, terus ini tempat tinggal. Keunikan bakso khas Solo ini masih terus dijual menggunakan sepeda. Sedangkan barang bawaan Embedut lainnya dibantu oleh kedua anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Karena tidak bisa menampung banyak barang, Embedut tidak menggunakan kompor gas untuk penyajiannya. Hampir 38 tahun berjualan, ia selalu menggunakan arang kayu. Selain lebih praktis, ini juga menimbulkan aroma khas pada bakso dagangannya. Di sisi lain, kalau sepeda motor dipasang gerobak seperti ini, justru akan sulit untuk dikendarai. Kalau pakai ini kurang banyak, dikit. Banyakan sepeda. Lebih lebar, kalau banyak ini lebar banget. Gangnya nggak muat, gang masuk ke rumah. Meskipun hanya berjualan dengan sepeda dan di lapak kecil, semua dilakukan dengan konsisten demi kenyamanan pembeli. Secret lovers, tak hanya bakso yang menjadi menu sarapan, ada juga sate khas Madura di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sudah berjualan selama 18 tahun, Arif meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Sebenarnya, dagang sate pada pagi hari bukanlah pilihan pertama. Tak disangka, karena lapak yang tersedia hanya untuk pedagang pagi saja, justru sate milik Arif ramai dikunjungi pembeli dari penduduk setempat. Karena kalau untuk malamnya kita udah penuh, banyak yang jual malam juga. Jadi kita milih dagang siang aja. Di antara semua pedagang yang ada di sini, bisa dibilang Arif termasuk salah satu yang paling pagi menempati lapak. Pembelinya beragam, mulai dari wali murid, pegawai kantor, mahasiswa, penghuni komplek, hingga warga yang sepulang berolahraga. Ada 2 jenis sate di sini, sate ayam bumbu kacang dan sate taichan. Keduanya sama-sama dijual dengan harga Rp22.000 per porsi. Dalam sehari, Arif bisa menjual 130 hingga 150 porsi. Untuk kebutuhan sate, ia menggunakan 15 kg dada ayam dan 15 kg kulit ayam.
Menurutnya, ini menjadi tantangan pada saat awal berjualan karena harus terbiasa bangun tidur tengah malam. Paling ya kalau pas lagi pertama aja, pas awal-awal mulai ya memang rasanya kayaknya ribet banget gitu, capek, terus kurang tidur. Kalau udah ke belakang-belakangnya alhamdulillah udah terbiasa, jadi enak-enak aja gitu, Mbak. Jadi udah tiap pagi udah bangun, kadang nggak pakai alarm, lupa nggak nyalain alarm. Kalau sekarang sih ya lebih seringnya nyalain alarm. Meskipun dibantu keponakan dan adik, menyiapkan daging sate membutuhkan waktu paling lama sekitar 3 jam. Bekerja mulai tengah malam membuat jam tidur Arif pun berubah. Ia sudah harus istirahat pada sore hari agar staminanya cukup untuk beraktivitas di tengah malam. Meski begitu, Arif tak mau berjualan di malam hari, apalagi menambah waktu jualan. Kalau untuk ganti sorenya sih enggak, paling kalau ininya sih dari pagi sampai malam gitu mungkin ada. Jadi kalau untuk ganti sorenya enggak, ya udah tetap pagi. Untuk mempersingkat waktu, membuat bumbu kacang dan sambal dilakukan oleh sang istri. Mereka harus membagi pekerjaan karena bumbu kacang harus selalu diaduk agar tidak gosong. Secret Lovers, banyaknya aktivitas di pagi hari membuat banyak orang membutuhkan asupan berat seperti bakso yang dimakan tanpa nasi dan sate plus lontong. Nah, fenomena ini membuat banyak pedagang berjualan di pagi hari hingga akhirnya orang-orang jadi terbiasa makan berat di pagi hari. Termasuk bakso dan sate yang tadinya tak lazim untuk sarapan. Saya melihatnya adalah teori saya adalah zaman dahulu kala itu yang ada sebenarnya kalau makanan yang paling berat yang terlihat itu biasanya kalau tidak bubur ayam, ya mie ayam. Nah, melihat dari perkembangan ini, ketika mie ayam menjadi sangat laku, mulai orang nyoba dengan bakso. Nah, bakso mirip-mirip lah dengan mie ayam. Kemudian orang melihat bahwa oh sate kayaknya juga bisa dimakan kapan aja ya, karena ini adalah makanan yang simple, tidak terlalu mengenyangkan, tapi juga cukup untuk membuat tidak terlalu lapar. Bakso dan sate kini tak lagi identik dengan makan siang ataupun malam. Semangkuk bakso dan sepiring sate justru menjadi bekal energi untuk memulai aktivitas sejak pagi hari. Tak heran, untuk sebagian orang, kedua sajian ini justru menjadi incaran mengisi perut yang nyaman di pagi hari.